berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah di Komisi Anak GKI Batu. Bagaimana kabarnya dari semuanya? Sehat? Sukacita nggak? Puji Tuhan, sukacita dong, karena hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, kita diberikan cuaca yang cerah untuk bersama-sama memuji Tuhan dan juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, buat adik-adik yang mendengarkan atau menonton video ini sambil rebahan mungkin, ayo berdiri yuk, kita sisir rambut, kita cuci muka, kita gosok gigi supaya kita siap dan semangat untuk beribadah. Yuk, jangan mau kalah sama rasa malasnya ya adik-adik. Buat adik-adik yang sudah siap, mantap, kita akan sama-sama memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, Kak Lisa akan memimpin kita semuanya di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sekarang kami mau memulai ibadah Komisi Anak GKI Batu hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh dengan semangat dan sukacita memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kali saya juga mau menyapa selamat pagi untuk Papa Mama yang mendampingi adik-adik di rumah. Terima kasih ya Papa Mama sudah mau menemani adik-adik untuk beribadah hari ini. Untuk memulai ibadah kita hari ini, Kak Lisa mengajak kita semuanya berdiri. Ayo kita berdiri, semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Berkonsentrasi di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Dia akan mengusir kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kita, yang mendistraksi kita dari ibadah ini. Yuk kita sama-sama beribadah dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya adik-adik. Oke, kalau begitu Kak Lisa mau melanjutkan ibadah ini dengan bertanya nih ke adik-adik. Kira-kira selama 1 minggu yang lalu, dari hari Minggu yang lalu sampai hari Sabtu kemarin, coba deh adik-adik kita ingat, apakah dalam 1 minggu ini kita pernah berbuat salah? Apakah itu berbuat salah kepada orang tua,
kepada kakak atau adik, kepada teman-teman di sekitar kita, atau kepada siapapun orang-orang yang pernah kita buat salah. Coba ingat-ingat dulu, kira-kira seminggu ini kita pernah berbuat salah nggak ya? Apakah adik-adik selama seminggu ini kalau disuruh papa mama, ayo bangun, sekolah, jangan lupa dinyalain gadgetnya, disiapkan buku-bukunya, disiapkan tugas-tugasnya, adik-adik langsung nurut nggak kalau disuruh seperti itu? Atau kakak atau adik di rumah memberikan sesuatu kepada adik-adik, adik-adik bilang terima kasih nggak ya? Atau ketika diberikan permen, diberikan jajan atau kue, langsung dimakan aja tanpa bilang terima kasih. Coba ingat-ingat lagi, kesalahan apa ya yang pernah kita buat selama ini? Sudah ingat? Kalau adik-adik ada yang melakukan kesalahan, kita mau minta ampun sama Tuhan ya. Kita mau berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa, ya Tuhan, aku mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik, melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan pada Tuhan Yesus, yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Vita dan akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Jadi adik-adik jangan di-skip dulu ya ibadahnya, videonya hari ini, oke? Siap, mantap deh adik-adik semuanya. Kalau begitu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Sudah bangun kan pastinya? Tadi sudah ikut bernyanyi bersama memuji nama Tuhan kan?
Pasti Kak Vita yakin adik-adik sudah semangat. Semangat belum untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini? Semangat ya pastinya ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Vita melanjutkan firman Tuhan kita hari ini, yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, duduk yang baik, duduk yang rapi, kita berdoa dulu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan, kami masih boleh untuk ikut beribadah di Komisi Anak GKI Batu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman tentang-Mu Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengar dapat menjadi pelajaran di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik, Kak Vita mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik, pernah nggak adik-adik pergi ke salon? Apa? Oh, ada yang pernah, ada yang belum, ada yang nggak ngerti. Apa sih itu salon? Kak Vita jelaskan sedikit ya. Salon itu tempat untuk kita, Kak Vita, Kak Lisa tadi, kemudian kakak-kakak, mungkin mama, papa yang ada di rumah, untuk merapikan rambut, memotong rambut. Nah, kalau pergi ke salon merapikan rambut, berarti awalnya rambutnya bagus atau jelek? Oh iya, betul. Awalnya rambutnya kurang bagus. Awalnya rambutnya mungkin tidak rapi. Nah, harapannya ketika kita pergi ke salon, harapannya adalah supaya rambut kita bisa ditata dengan rapi, dipotong dengan baik, supaya kita jadi terlihat lebih cantik, lebih rapi, gitu ya, menjadi lebih baik. Nah, maksudnya gimana sih Kak Vita? Kok tiba-tiba pagi-pagi ngomongin soal salon, ngomongin menjadi lebih baik? Nah, Kak Vita hari ini mau cerita tentang Rasul Paulus yang sedang ada di kota Efesus. Nah, di dalam Alkitabnya Kak Vita ini ada sebuah surat adik-adik. Surat siapa ya ini kira-kira ya? Coba kita lihat ya surat siapa kira-kira nih. Surat siapa ya? Oh, ternyata ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaatnya yang ada di kota Efesus. Kak Vita bacakan ya, tetap duduk yang rapi dong. Kepada jemaat di Efesus, aku memberi nasihat kepada kamu supaya kamu senantiasa taat menjadi murid-murid Kristus. Aku ingin agar kalian semua mengingat semua nasihatku dan senantiasa hidup taat dengan mengubah perilaku-perilaku yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Perubahan itu dapat dilakukan dengan memulai hidup jujur dan tidak berbohong, menjadi orang yang sabar dan tidak suka marah-marah, berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. Aku berdoa supaya kalian semua dapat hidup taat dan saling mengasihi. Dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu nulis surat loh, adik-adik, kepada jemaat di kota Efesus. Nah, ngapain sih Rasul Paulus itu kok ngirim-ngirim surat? Nah, jadi ceritanya adik-adik pada zaman dahulu itu, pada zamannya Rasul Paulus, di kota Efesus itu masih menyembah berhala. Loh, berhala itu misalkan patung. Yang disembah siapa di kota Efesus? Yang disembah adalah Dewi Artemis. Rasul Paulus itu resah adik-adik, hatinya itu sedih. Sudah mengerti pemberitaan tentang Tuhan Yesus, sudah mengerti yang harusnya berdoa, kita percayanya kepada Tuhan Yesus. Tapi kok masih menyembah Dewi Artemis, masih menyembah patung-patung. Boleh nggak kalau kita masih gitu?
Nggak boleh ya, nggak boleh loh kita ini Tuhan tapi adanya patung. Aku minta ini, aku minta gitu. Terus dikasih misalkan nih, dikasih sajen kayak gitu-gitu. Nah, itu yang tidak disukai, yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus adik-adik. Makanya Rasul Paulus pada kota Efesus menuliskan surat supaya di kota Efesus, orang-orang di kota Efesus itu berubah menjadi lebih baik, tidak menyembah berhala lagi, tidak menyembah patung-patung lagi. Makanya Rasul Paulus tadi menuliskan surat itu. Nah, adik-adik, itu tadi adalah perilaku-perilaku yang ada di kota Efesus, masyarakat kota Efesus yang walaupun sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mendengar pemberitaan Tuhan Yesus, tetap aja menyembah berhala, masih ikut kebiasaan yang lama, belum mengikuti kebiasaan yang baru. Nah, kalau zaman sekarang nih Kak Vita, gimana ya dapat merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru? Contohnya nih adik-adik yang kakak-kakak kelas prarem, kelas besar, sekarang kan sudah mulai sekolahnya daring lah ya, sekolahnya luring lagi ya, sekolah di tatap muka di sekolah. Dulu mungkin waktu daring jam belajarnya agak siang, jadi kita bangunnya siang, ketemu gurunya pakai Google Meet, pakai Zoom, atau kadang cuma pakai Google Classroom. Jadi cuma ngumpulin tugas, bangunnya mepet 7:30 misalkan, kemudian belum mandi cuci muka tok sudah langsung ikut Zoom. Bener nggak? Ada yang kayak gitu nggak kemarin adik-adik? Nah, karena sekarang sudah mulai tatap muka, jadi kebiasaannya harus diperbaharui lagi. Bangunnya lebih pagi, 6:30 harus sudah bangun. Atau bahkan mungkin ada yang sekolahnya jauh dari rumah, jam 6 sudah berangkat ke sekolah. Perubahan-perubahan yang baru. Dari mungkin enak ya adik-adik remaja, kakak kelas besar, mungkin enak. Wah, sekolahnya di rumah aja wis, pakai Zoom, pakai HP. Nanti setelah Zoom atau di sela-sela Zoom aku bisa main game. Nah, sekarang sudah 2 tahun selesai pandemi, sekarang tatap muka lagi, udah nggak bisa kayak gitu lagi ya adik-adik ya. Kita harus lebih rajin, bangun pagi lebih rajin, jangan lupa berdoa, kemudian berangkat sekolah jangan sampai terlambat. Mungkin awalnya untuk adik-adik ini, aduh bangunnya kok susah, kok sekarang lebih pagi bangunnya, kan di Batu masih dingin. Nah, itu adalah kebiasaan lama yang berubah menjadi kebiasaan baru. Dan kita harus selalu semangat adik-adik. Nah, itu tadi kan contohnya untuk kakak kelas besar dan kelas pra-remaja yang mungkin sudah sekolah. Lah kalau untuk adik-adik pison misalkan yang belum sekolah, apa ya kebiasaan baru yang mungkin bisa dilakukan sama adik-adik? Mungkin contohnya merapikan mainan sendiri. Ada nggak adik-adik yang masih merapikannya itu mama semua? Kalau habis mainan ini ditinggal, main itu ditinggal, nggak dirapikan. Ada nggak yang masih kayak gitu? Nah, mulai hari ini, yuk kita sama-sama ya adik-adik kelas Pison ya, merapikan mainan sendiri. Dibantu boleh sama mama, tapi jangan mama semua loh ya yang mengerjakan. Kan mama juga punya pekerjaan lain, pekerjaan yang banyak. Jadi adik-adik juga harus saling membantu. Oke adik-adik, kemudian dari suratnya Rasul Paulus tadi itu menuliskan 6 hal. 6 hal itu apa aja? Yang pertama adalah memulai hidup jujur dan tidak berbohong lagi. Kemudian menjadi orang yang sabar, tidak suka
marah-marah. Seperti tadi itu katanya Kak Lisa tadi, kalau misalkan ada yang hari ini marah sama mamanya karena dibangunin pagi, aku masih nggak mau mah, aku bangunnya siang. Nah, kita kurangi marah-marahnya ya. Kemudian berani mengakui kesalahan. Setiap orang, Kak Vita pun, Kak Lisa pun, atau kakak-kakak, semua itu pasti punya salah. Pasti pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Tetapi kita harus berani mengakui kesalahan. Dan kesalahannya jangan diulang-ulang terus, supaya kita jadi orang yang lebih baik. Yang keempat adalah berkata yang baik dan tidak menyakiti orang. Contohnya misalkan membuli, mengejek fisiknya teman, itu tidak boleh. Yang sudah sekolah misalkan temannya belum bisa mengerjakan, kalian sudah bisa mengerjakan, kemudian dibilang kamu nggak bisa ya, kamu gini ya, itu tidak boleh, karena itu bisa menyakiti hati teman. Kasihan kan kalau temannya digituin ya adik-adik ya. Yang kelima adalah mau dipimpin oleh Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mentaati apa perintah Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengasihi sesama. Adik kita, kakak kita, saudara, mama, papa, semuanya harus kita sayangi tanpa membeda-bedakan ya. Walaupun ada yang mungkin kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, rambutnya keriting kayak kayak Kak Vita, kayak Kak Lisa yang rambutnya lurus, gak boleh saling diejek, karena kita harus saling menyayangi kepada sesama. Nah, gimana adik-adik? Itu tadi adalah 6 pokok yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam surat yang tadi sudah Kak Vita bacakan. Nah, surat itu tujuannya adalah supaya merubah kita semua loh adik-adik menjadi orang yang lebih baik. Adik-adik mau nggak berubah jadi yang lebih baik? Mau ya pastinya ya. Ada nggak yang nggak mau berubah jadi lebih baik? Coba angkat tangan. Coba. Oh, nggak ada. Semuanya berarti mau menjadi yang lebih baik. Menjadi lebih baik, bangun pagi. Kalau hari Minggu seperti ini, bangunnya lebih pagi, makan, sarapan, langsung lihat channel YouTube-nya GKI Batu supaya bisa ikut ibadah komisi anak. Gitu ya adik-adik ya. Dan jangan lupa juga setelah mengikuti ibadah, kita mengerjakan aktivitas dan tugasnya untuk hari ini. Oke. Nah, Kak Vita dari firman Tuhan hari ini menginginkan adik-adik, mengharapkan adik-adik bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi manusia yang lama menjadi manusia yang baru, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kota Efesus. Oke. Nah, adik-adik, tadi waktu pertama kan Kak Vita mengilustrasikan, Kak Vita mencontohkan dengan pergi ke salon. Ibaratnya adalah salon itu firman Tuhan, gereja kita. Kita percaya, kita sadar bahwa kalau kita pergi ke salon, kita jadi berubah menjadi lebih baik. Nah, sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita pergi ke gereja, kita mengharapkan diri kita berubah juga menjadi lebih baik. Oke adik-adik, Kak Vita harap dari hari ini kita bisa berubah jadi anak yang lebih baik, lebih hebat, dan bisa membanggakan semua orang. Oke? Janji ya. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah untuk kakak-kakak praremaja dan kakak kelas besar. Tugasnya adalah ini. Aktivitas untuk kelas besar dan kelas praremaja pada ibadah kita hari ini adalah tuliskan 2 kebiasaan yang kurang baik yang ada pada dirimu. Dan bagaimanakah caramu
untuk merubah kebiasaan kurang baik itu menjadi kebiasaan baik. Tuliskan pada selembar kertas dan jangan lupa difoto, kemudian dikirim linknya pada link yang sudah ada di Komisi Anak GKI Batu. Jangan lupa tuliskan nama kalian masing-masing supaya Kak Vita bisa mereview apa yang sudah kalian tulis. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu adik-adik semua. Dan untuk adik-adik kelas Pison dan Gihon, tugasnya adalah ini. Selamat pagi. Apa kabar kalian adik-adik kelas Pison dan kelas Gihon? Aktivitas kita untuk hari ini adalah apakah kalian mempunyai kebiasaan baik yang sering kali kalian lakukan di rumah? Kebiasaan apakah itu? Fotokan satu kebiasaan baik yang sering kali kalian lakukan di rumah ya. Jangan lupa dikirimkan di link yang sudah ada pada grup Komisi Anak GKI Batu. Selamat melakukan aktivitas baik pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan di link yang ada di Komisi Anak GKI Batu. Atau misalkan mama papa kesulitan untuk mengumpulkan, boleh kok dikumpulkan langsung di Komisi Anak atau di WhatsApp kakak-kakak pendamping jemaat anak. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Vita berharap adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah, kemudian mengerjakan tugasnya setiap minggunya ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Sebelum Kak Vita mengakhiri firman Tuhannya, Kak Vita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman tentang-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan menjadi perubahan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi Kak Vita sudah menolong kita, sudah menjelaskan kepada kita tentang isi dan maksud firman Tuhan. Dan untuk semua kelas, mulai dari kelas Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Tetap semangat, you can do it. Kak Lisa yakin adik-adik bisa melakukan semua tugas-tugasnya. Dan jangan lupa dikumpulkan melalui link yang sudah dibagikan di grup Komisi Anak. Kak, kalau linknya nggak bisa dipakai, gimana dong? Nah, ada info juga nih untuk papa mama yang menolong adik-adik untuk mengumpulkan tugas ataupun aktivitas setiap minggunya. Kalau misalnya linknya tidak bisa dipakai atau tidak bisa dibuka, bisa dikirimkan kok ke kakak yang menyampaikan firman Tuhan di minggu itu, atau dikirim ke WhatsApp grup Komisi Anak. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop dan digabungkan dengan persembahan papa mama, atau juga bisa melalui transfer. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari.
persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan dan menyerahkan persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan, agar boleh dikelola dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang bekerja maupun yang menjaga kami setiap hari di rumah. Berkatilah mereka dan berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga mohon ampun kalau selama seminggu ini kami berperilaku atau mengatakan kata-kata yang kurang baik kepada orang tua kami. Kami mohon ampun kalau kami masih belum taat kepada orang tua kami ya Tuhan. Tolong kami agar menjadi anak-anak yang mau berubah, menjadi lebih baik, melakukan hal-hal yang baik, dan taat kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tolonglah mereka juga ya Tuhan, dan berikanlah kesehatan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk studi dan sekolah kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang akan mempersiapkan diri untuk ujian di waktu-waktu ke depan. Untuk ujian kenaikan kelas juga Tuhan boleh menyertai dan menolong supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan untuk kami semuanya ya Tuhan, berikanlah kami kerajinan dan semangat untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah hampir di ujung ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya, seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, kita sudah janji loh sama Tuhan bahwa kita mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, melakukan apa yang baik, apa yang positif, apa yang membuat Tuhan senang. Oke, kalau begitu kita akan menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bisa ya? Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ibadah Komisi Anak GKI Batu setiap minggunya dan sampai selesai mengikutinya. Terima kasih ya, apresiasi deh buat papa mama dan juga adik-adik semuanya yang sudah mau mengikuti ibadah hari ini. Pasti Tuhan itu senang kalau adik-adik semuanya mau beribadah kepadanya. Oke adik-adik, terima kasih juga buat papa mama yang sudah membimbing adik-adik semuanya untuk ikut ibadah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih dan vitamin, tetap gunakan masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah Minggu Komisi Anak GKI Batu minggu depan.